Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, dengan nomor NIDK 89645100021 pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi diharapkan 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humanitaria yang sesuai bidang keahliannya. Ketiga, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, 1. Menguasai konsep dasar manajemen pemasaran sebagai landasan teori untuk menganalisis berbagai permasalahan. Yang kedua, memahami peran dan fungsi manajemen pemasaran dalam perencanaan dan pengendalian keseluruhan kegiatan perusahaan. Ketiga, mengaplikasikan teori, melakukan analisis permasalahan dengan pengembangan alternatif solusi dari berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang pemasaran. Keempat, memahami berbagai isu terkini bidang pemasaran pada era globalisasi di Asia Tenggara pada dasarnya mengalami perubahan yang begitu cepat. Sedangkan deskripsi singkat dari mata kuliah ini diharapkan adalah mata kuliah ini dirancang untuk memperdalam wawasan mahasiswa tentang manajemen pemasaran. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan eksplorasi kritis terhadap prinsip-prinsip, konsep, dan model manajemen pemasaran dari perspektif teori maupun praktikal. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori melalui berbagai kasus di dunia bisnis yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana prinsip manajemen pemasaran digunakan. Sedangkan pokok bahasan mata kuliah adalah 1. Konsep dasar manajemen. Kedua, proses manajemen. Ketiga, konsep-konsep pokok pemasaran. Keempat, tujuan sistem pemasaran. Kelima, tantangan pemasaran dalam era globalisasi. Keenam, proses pemasaran, riset pemasaran, dan sistem informasi pemasaran. Kedelapan, proses konsumen. Kesembilan, menetapkan pasar sasaran, segmentasi pasar, mengembangkan ramuan pemasaran. Kesepuluh, mendesain produk, mengembangkan produk baru, strategi daur hidup produk, dan menetapkan harga produk. Sedangkan metode kuliah, penilaian pada mata kuliah, 1. Absensi adalah 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan keempat adalah UAS 30%. Selanjutnya, mari kita lihat proses perkuliahan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan para mahasiswa semua dalam keadaan sehat. Insya Allah kita pagi hari ini akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ketiga menjadi pertemuan kita yang keempat. Kalau kemarin kita membahas tentang teori tentang manajemen pemasaran, dan insya Allah kita sekarang akan membahas tentang strategi pemasaran. Nah, seperti Anda ketahui, teori kemarin mengatakan bahwa pemasaran itu adalah sesuatu bagaimana memenuhi kebutuhan need dan want, itu menurut teorinya. Need itu adalah kebutuhan, dan want adalah keinginan. Jadi kita ingin merubah seorang pemasar yang baik itu adalah bagaimana dia cara merubah
Nggak, seperti teori yang kita bahas kemarin, dari kebutuhan yang dia sudah tahu menjadi keinginan, sehingga keinginan itu langsung dia ingin membeli produknya itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang marketing strategi atau marketing mix, atau juga disebut dengan bauran pemasaran dari Philip Kotler. Kotler adalah salah satu profesor yang terkenal di bidang pemasaran dari Amerika. Beliau membagi pemasaran itu menjadi 4P. 4P itu dikenal dengan produk, kemudian place, kemudian price, dan promotion. Oleh para ahli berkembang lagi, tidak hanya 3P, yaitu menjadi tidak hanya 4P, menjadi 3P. Jadi totalnya menjadi 7. Packaging, power, dan publicity. Nah, oleh karena itu nanti para mahasiswa, Anda harus memahami konsep strategi marketing ini. Yang dimaksud dengan produk itu apa, yang dimaksud dengan place itu apa, yang dimaksud dengan price itu apa, dan yang dimaksud dengan promotion itu apa. Nah, inilah adalah gambaran yang menunjukkan bahwa konsep marketing itu kayak sebuah piramid gitu aja ya. Piramid seperti kita lihat di sini, itu ada gambarnya sudah ada. Tentu akan lebih mudah kalau kita bikin suatu gambaran yang jelas gitu. P pertama adalah produk ya. P yang kedua adalah price. Kemudian P yang ketiga adalah promotion. P yang keempat adalah place. Nah, di sini disebut dengan marketing mix ya. Nah, di bawah adalah target pasar. Target pasar. Paham semua? Oke. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan salah satu yang ada di 4P itu. Barangkali silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Saifah Fariji. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Apa yang dimaksud dengan marketing mix atau bauran pemasaran? Nah, supaya kalian semua paham ya, bahwa di dalam manajemen pemasaran itu sangat populer pendapat dari Philip Kotler, seorang pakar di bidang pemasaran, bahwa bauran marketing mix itu harus ada bauran pemasaran. Jadi kalau kita ingin membuat satu pemasaran yang baik, pertama harus ada produknya dulu, ya kan? Tanpa ada produk nggak bisa kita pasarkan, ya kan? Setelah ada produk, lalu ada namanya price, harga. Berapa harga yang harus kita jual supaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dari satu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah yang dikenal dengan promotion. Produk itu tidak akan sampai ke tangan konsumen manakala tidak ada promosi, ya kan? Kita ambil contoh lah sekarang ini ya, hampir setiap produk itu dipromosikan baik melalui digital marketing maupun secara manual. Dan Anda bisa tahu sekarang dalam kondisi menjelang pilkada atau pilpres, di mana-mana kita lihat ada iklan di pinggir jalan. Nah, itu bentuk daripada promosi. Jadi orang pun ya ingin mengiklankan diri, siapa saya ya. Ini menjelang pilkada, tentu diharapkan iklan akan ada di mana-mana. Karena iklan itu salah satu instrumen penting dalam rangka menyampaikan pesan produk kepada konsumen. Karena seperti kita ketahui dari teori awal bahwa marketing itu adalah satu perkalian antara need dan want. Jadi kalau orang itu punya kebutuhan, tentu dia punya keinginan. Dan begitu nanti keinginan itu tercapai, dia pasti akan membeli. Tentu ini akan berpengaruh
terhadap penjualan. Jadi konsep marketing mix ini bagaimana meningkatkan penjualan. Dan pertanyaannya bagus, ya, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan Anda semua. Selanjutnya, place yang keempat, ya. Produk itu tidak akan sampai ke tangan konsumen manakala tidak ada place. Karena place ini berkaitan dengan distribusi, ya kan? Kita ambil contoh, ya, iklan dari beberapa produk di media televisi maupun dari melalui media daring, ya, banyak sekali iklan-iklan itu nggak tanda petik. Kalau dia menjual, seringkali dia bilang ada istilah COD, mungkin Anda pernah dengar, ya, COD, nggak, di mana dia yang maksud COD itu adalah pembayaran di rumah, manakala Anda nanti sampai produk itu ke tangan konsumen. COD itu adalah singkatan daripada cash on delivery. Artinya begitu produk itu sampai di rumah, Anda baru harus bayar. Ya, paham maksudnya? Ya. Nah, dari keempat marketing mix ini ada yang disebut dengan target pasar. Nah, target pasar ini biasanya yang menentukan adalah kita, gitu, penjual atau pemasar. Nah, ada perbedaan dalam teori ilmu pemasaran. Apa beda seorang marketer dengan seorang sales atau seller? Nah, seorang marketing itu adalah bagaimana dia meng-create pasar, menciptakan pasar agar konsumen tahu ada produk yang ingin dijual. Sedangkan seorang seller, penjual atau dalam dunia marketing disebut dengan salesman, beliau ada menjual, ya, tidak meng-create pasar gitu. Pasar yang di-create oleh petugas marketing. Paham semua? Paham, ya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi selain apa yang tadi disampaikan? Enggak. Ya. Aulia, ya. Saya mau nanya apa sih yang dimaksud produk? Oke, terima kasih Aulia, ya. Nah, ini masih berkaitan dengan marketing mix. Apa yang dimaksud dengan produk? Enggak. Di dalam dunia, di dalam teori marketing mengatakan, Philip Kotler mengatakan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Enggak. Karena itu pasti di dalam kehidupan kita membutuhkan produk. Maka tugas seorang pemasar itu bagaimana agar supaya konsumen itu sadar bahwa dia punya kebutuhan tentang produk. Ambil contoh misalnya, Aulia pakai jaket sekarang ini kan. Tentu kalau pakai jaket ada maksud kan. Sebelumnya nggak pakai jaket. Nah, karena kita ingin kuliah dalam suasana dingin, kita butuh jaket. Karena itulah yang disebut dengan produk. Ya, oke, Aulia, nangkap ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya akan mengulas kembali. Ini ada beberapa hal di dalam dunia marketing, ya, yang disebut dengan marketing mix. Di sini ada namanya kualitas, ya. Kualitas ini juga, ini bagian dari produk. Kemudian ada feature, ini ada option. Option itu ada penawaran. Kita tahu sekarang ini kalau kita ingin membeli kan, tidak perlu cash, bisa kredit. Ya, rata-rata demikian. Orang daripada beli cash dengan katakanlah Anda beli sepeda motor dengan harga 20 juta. Tapi ada tawaran kredit setiap bulan hanya bayar 500.000, tentu hal ini Anda akan pilih demikian, ya kan? Gitu. Lalu ada yang namanya style. Nah, style ini adalah model, ya. Style, model. Anda tahu sekarang ini ya, kalau Anda beli bermacam-macam fashion itu, terutama buat yang wanita ya, banyak sekali fashion itu yang membuat orang menjadi tertarik. Ambil contoh saja, Anda pakai jilbab itu. Kalau dulu orang pakai jilbab cuma di gini-gini, tapi sekarang ada yang lebih praktis. Tinggal masukin saja, ya, Anda sudah pakai jilbab. Itu menunjukkan bahwa style. Jadi style ini adalah memudahkan konsumen menggunakan produk-produk yang dia butuhkan. Nah, selanjutnya ada istilah brand name. Nah, ingat sekali lagi,
Brand name itu adalah merek, ya. Enggak. Karena strategi merek saja, Anda akan bisa membeli sesuatu produk itu dengan mahal. Itu aja. Contoh begini, kalau Anda pakai sepatu Nike, lambang Nike itu pakai apa? Cuma pakai kayak contrengan. Tetapi Anda beli mahal. Kenapa? Itulah yang disebut dengan strategi brand name, merek dagang. Ya, orang akan bangga kalau pakai sepatu Nike. Walaupun sepatu Nike itu sekarang banyak juga yang tidak ori, ya kan? Tapi ada kebanggaan tersendiri manakala nanti Anda menggunakan sepatu Nike. Itu yang disebut dengan brand name. Packaging. Packaging itu adalah packing, ya. Kalau Anda berbicara, mohon maaf, saya selalu kalau berbicara marketing itu seringkali hal-hal yang sangat sederhana. Kalau Anda beli dodol, Anda pernah dengar dodol Garut kan? Enggak. Saya kira semua suka dodol, ya. Tapi kalau dodol itu tidak Anda packaging, tidak packing dengan baik, tentu nilainya akan lebih murah. Ya, tetapi kalau packingnya lebih bagus, contoh, kalau Anda jalan-jalan ke puncak, Anda akan lihat ada yang dinamakan dodol Garut merek piknik, ya kan? Itu sudah terkenal. Sejak saya dulu masih muda, itu seringkali suka dodol, ya. Tapi begitu dodol Garut dipiknikkan, dipackagingkan, itu nilainya akan menjadi lebih mahal. Itu menunjukkan dari strategi produk yang ada. Enggak. Oke, sebelum kita lanjut ke hal lain, barangkali ada yang ingin bertanya? Enggak, silakan. Ya, silakan. Nama saya Deviani, ya. Bagaimana mempersiapkan marketing plan yang baik? Wah, ini pertanyaan yang menarik, ya. Bagaimana mempersiapkan satu marketing plan yang baik. Ya. Seperti kita bahas, ini ada marketing mix, ya. Tentu marketing mix ini adalah satu strategi dalam rangka mendukung persiapkan kita membuat marketing plan yang baik. Marketing plan yang baik itu adalah perencanaan bagaimana kita melunching suatu produk menjadi sukses. Karena inti daripada marketing mix ini adalah bagaimana semua produk yang di launching itu bisa sukses. Karena kunci keberhasilan satu perusahaan itu daripada penjualan. Karena itu kalau Anda belajar ilmu pemasaran atau manajemen pemasaran, diharapkan nantinya, ya kan, tempat Anda bekerja atau Anda berusaha sendiri itu akan menjadi sukses karena dibuat suatu perencanaan. Jadi marketing plan yang baik itu Anda harus tahu dulu jenis produk apa yang Anda akan launching, kemudian berapa price-nya, harganya, lalu bagaimana mempromosikannya, ya. Lalu bagaimana mendistribusikannya tempat. Sebab banyak sekali produk-produk yang di launching karena tidak punya marketing yang baik, tanda petik, banyak konsumen tidak tahu. Nah, dampak tidak tahu itu tingkat penjualan akan menurun atau sama sekali orang tidak mau beli karena tidak mengerti. Nah, karena itu pertanyaan yang menarik ini, bagaimana membuat marketing plan yang baik? Tentu kita harus mengadakan satu penelitian atau riset. Nah, disebut dengan riset pemasaran. Nah, kebetulan saya juga bawa buku, ya. Ini namanya riset pemasaran. Jadi sebelum kita melaunching, membuat marketing plan yang baik, Anda harus melakukan satu penelitian atau riset. Tujuannya adalah dalam rangka Anda mengetahui apa kebutuhan pelanggan kita. Karena banyak sekali orang melaunching produk tetapi di pasar tidak dibutuhkan. Nah, sekarang kita harus tahu, ini mohon maaf nih, kalau buat yang ibu-ibu biasanya kebutuhannya adalah passion. Nah, kebutuhan passion ini tentu akan dilirik oleh pengusaha atau industri dalam rangka mempersiapkan suatu marketing plan yang baik agar produk yang diberikan itu dapat laku di pasaran. Barangkali demikian bisa lebih ini, ya. Nah, selanjutnya nanti
setelah kita membahas tentang marketing mix ini, kita akan beri tugas kepada Anda, pada pertemuan berikutnya, setiap mahasiswa diminta membuat marketing plan. Produknya bebas apa saja, atau mau produk UMKM atau produk-produk makanan dan lain sebagainya, silakan. Nanti kita akan nilai sampai sejauh mana penguasaan Anda tentang teori dan praktik manajemen pemasaran. Karena seperti Anda ketahui, manajemen pemasaran ini adalah jantungnya perusahaan. Mati hidupnya satu perusahaan itu sangat tergantung dari pemasarannya. Tanpa pemasaran tidak ada artinya apa-apa. Karena itu saya usahakan, saya anjurkan nanti coba kita minggu depan pertemuan kita bikin tugas membuat marketing plan yang baik. Dan mudah-mudahan setelah Anda lulus dari sini, insya Allah Anda menjadi seorang pemasar yang handal. Amin. Dan juga tidak hanya pemasar yang handal. Kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda adalah salah satu manajer pemasaran yang terbaik. Barangkali demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Dan insya Allah kita minggu depan akan ketemu lagi dengan tugas membuat marketing plan. Demikian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Anda selalu sehat. Dan kita akan ketemu dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.